Halo guys, selamat pagi. Halo guys, selamat pagi. Apa kabar nih? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini ya? Iya benar banget, kemarin kan juga sempat virus corona, jadi kita keluar-keluar susah nggak sih? Terus juga kita belajar jadi di rumah. Iya kemarin tuh susah banget kemana-mana. Jadinya aku tuh kurang berinteraksi sama orang. Tapi ya sih, dengan adanya PPKM ini bikin kita jadi kurang interaksi sama orang yang akhirnya tuh membuat kita jadi kurang percaya diri. Iya bener banget, gue aja sekarang kurang percaya diri, wawasan gue juga kurang luas sekarang, nggak kayak tahun-tahun kemarin. Kayak sekarang gue punya tugas, mungkin karena wawasan gue kurang kali ya. Emang tugas kamu ngapain? Aku disuruh cari arti dari kebekerjaan. Kayaknya iya deh, Vila, emang wawasan tuh sekarang kurang. Kayak lu tinggal cari di Google juga ada banyak. Udah biar aku search dulu aja. Oh iya, tinggal search aja ya, tapi gue nggak punya paket Mil. Ini hotspot mau. Menurut Google, kebekerjaan itu minat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Oh gitu, makasih Anda. Akhirnya aku bisa tahu juga artinya. Berarti kita tuh ada effort banget ya kalau mau dapetin apa yang kita mau. Iya, kalau kita cuma berdoa, rebahan, itu tuh sampai kapanpun kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita udah usaha, udah punya effort, tapi kalau kurang percaya diri, percuma nggak sih? Itu dia. Makanya zaman sekarang tuh percaya diri penting banget, apalagi di kurikulum merdeka kan yang dikit-dikit presentasi itu kalau kita udah gugup duluan kita bakal susah buat menjelaskan ke teman-temannya. Makanya aku lagi ngelatih diri aku nih buat ngomong di depan banyak orang. Kayak sekarang ini aku lagi ngelatih diri aku buat enjoy saat presentasi. Gimana kalau kita buat video aja yuk ala-ala vlog gitu. Sekalian kita menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan yang akan kita raih, ancaman buat masa depan kita, atau istilahnya SWOT lah, supaya kalian bisa tahu apa aja yang harus dirubah dari sekarang, melatih bicara supaya bisa percaya diri. Kalian balik lagi. Oh pas banget. Gue juga lagi disuruh buat video SWOT sih sama guru gue biar karena kan itu kan terjemahan kan buat bekal gue di masa depan nanti. Boleh tuh, kayaknya seru. Ayo deh, dimulai dari kami ya, Phil. Tapi bahasanya jangan sama semua dong, kayak gue pakai bahasa Inggris, Firza pakai bahasa Indonesia, Indah pakai bahasa Jepang biar lebih keren aja. Gimana? Setuju? Ribet nggak sih? Tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Gue setuju. Sekalian ceritain dan kenalin diri kalian dong. Gimana sih kehidupan kalian saat ini? Boleh, let's go. Halo teman-teman, saya Filzana Jawalia dari SMK Negeri 20 Jakarta. Hari ini saya akan membuat vlog untuk menjelaskan SWOT pada diri saya sendiri. Dan saya mudah belajar, contohnya sesuatu yang saya nggak bisa, saya bisa minta ajarkan oleh guru, orang tua, teman saya. Saya juga lebih mudah mempelajari materi-materi tersebut. Yang kedua, saya melakukan sesuatu dengan gerak cepat. Saya senang sekali melakukan tugas dengan tepat supaya waktu tidak cepat habis. Saya suka kerapihan, jadi jika saya melihat sesuatu yang kurang rapi atau berantakan gitu ya di rumah ataupun di sekolah, saya akan gerak cepat untuk merapikan tempat tersebut. Yang kedua, ada kelemahan. Kurang rasanya percaya diri saya bertemu dengan orang banyak, saya gugup dan saya malu. Kedua, saya overthinking atau mudah kepikiran. Akan kepikiran jika ada kata-kata yang membuat hati saya mengganjal. Selanjutnya, saya mudah terpengaruh. Nah, saat ini pergaulan remaja dengan teman-teman sebaya dapat memberikan pengaruh negatif atau positif terhadap sikap dan tingkah laku. Agak lemot, terkadang saya kurang paham dengan sesuatu, saya akan minta bantu untuk dijelaskan kepada siapapun sebanyak 2-3 kali baru saya mulai paham. Kesempatan yang saya punya adalah masuk ke perguruan tinggi sampai S2 insya Allah dan menjadi pemimpin. Saya merasa cocok jika saya menjadi pemimpin di suatu organisasi atau di suatu perusahaan.
Yang perlu saya perbaiki dari kelemahan saya adalah saya harus berani untuk berbicara depan banyak orang, lebih pede. Dan jika ada omongan sesuatu, saya tidak mudah terpengaruh jika saya mendengar hanya satu pihak. Yang perlu saya tingkatkan pada diri saya sendiri adalah saya harus belajar dengan tekun, rajin, dan tidak malas-malasan agar materi-materi dapat diingat dan menjadi pembelajaran. Saya juga harus lebih percaya diri dan tidak malu untuk tampil di depan banyak orang, dan saya harus lebih rapi dan tepat jika ada pekerjaan. Short term plan saya adalah saya ingin mendapatkan prestasi non-akademik ataupun akademik, mendapatkan nilai-nilai bagus di sekolah, dan juga liburan ke Yogyakarta. Long term plan saya adalah mendapatkan beasiswa sampai S2, menjadi manajer di perusahaan, dan membeli helikopter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Introduce, my name is Syamil Basayev Al-Fardausi. I went to school at SMKN 20 Jakarta. I was in 10th grade and majored in institutional financial accounting, or you could say I am in 10th grade accounting 1. On this occasion, I will analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that I might face, or the term is SWOT analysis. My strengths are 1. Likes to organize. Like my experience, I was the student council president when I was at SMPN 56 Jakarta. I was also a committee member in independence competition, was a member of the course coach during junior high school, and I am currently the OSIS administrator at my current school. 2. Like tidiness. I am one of those people who like tidiness because if there is something that I think is messy, I immediately tidy it up so it's pleasing to the eye. 3. Have a leadership soul. I have a good leadership spirit as evidenced by my being the head of an organization, the head of extracurricular activities, and I was the class president. 4. Responsible. If I make a mistake or don't keep a promise with friends, family, or anyone else, I immediately explain why I made the mistake and apologize. 5. Self-confident. I am a confident student because when I give a presentation or explain something in front of the class or meets lots of people, I am not afraid or nervous. And many more of my strengths that I cannot mention one by one due to limited time. Next is my weakness. My weakness is 1. It's easy to get carried away. I am a person who easily gets carried away because if any of my friends or family speak ill of me, I will be sad and disappointed. 2. Selfish. I am a selfish person because I only want my voice to be heard and my opinion must always be heard. This is one of my worst weaknesses. 3. Easy thinking or overthinking. I am one of those people who think easily because when someone changes their attitude and behavior towards me, I will think too much and think in a negative direction, and many other weaknesses that I cannot mention one by one. Next is my chance. My chance is 1. Be the leader. Based on my leadership experience, in my opinion, I deserve to be a leader, even if God allows me to be president of Indonesia. I think I am ready and capable. 2. Enter college. I want to continue my education in college with my achievement to create a guaranteed future for me. 3. Get a scholarship. I want to get a scholarship from the results of my attitude and achievement so that I can enter college. And the last one is a threat. My threat is environmental influence, impressionability, association, and maybe parental approval. That's my SWOT analysis. If there are errors in this SWOT analysis, I apologize. Next are short-term plans, long-term plans, which need to be improved and which need to be changed from myself. My short-term plan is I want to get achievement at school by participating in academic and non-academic competition, going where I want to go, being an honest person,
making my parents proud, getting good test scores at school, and want to get a scholarship. Next is my long-term plan. My long-term plan is that after graduation, I want to work while studying, help the family economy, go abroad, please my family by buying whatever things they want, and give sustenance to those in need. Next is what needs to be improved from myself. What needs to be improved from myself is my sense of responsibility, my confidence so that I can be even more daring to appear in front of many people, my sense of caring, my attitude of respect, and being more active in studying. Next is what needs to be fixed from myself. What needs to be fixed from myself is my laziness. I am a lazy person because I do any activity based on my mood. Then my arrogance and tolerance. Maybe that's it. That's all from me. If there are word mistakes, I apologize. Because to be honest, I can't speak English. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Indah Pratiwi Natasari desu. Watashi wa Yunensei no AKL Ichi. Suotni tsuite wa watashi nari ni setsumei shimasu. Watashi no suyobi wa Sosai kiritsu jika kari gamashite atashi mono ga suki. Watashi no jakuten wa Gisinga arimasen. Sai jakari si yasui nakayoku suru no wa tadewanai. Watashi no kanoshi wa naryoku ga aru oyakara no sakoto. Watashi ga motte iru kyo kazoku keizai oku no raibaru. Jangka pendek saya yaitu membuka usaha kecil-kecilan. Salah satunya sudah diterapkan di sekolah, yaitu berjualan di kantin. Jangka panjang saya dari usaha kecil-kecilan itu, saya akan terus belajar sampai yang saya inginkan itu bisa tercapai. Yang saya harus tingkatkan dalam kekuatan saya yaitu saya harus bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi dan bermanfaat. Yang saya perlu perbaiki dari kelemahan saya yaitu saya harus bisa lebih percaya diri lagi dengan mengikuti organisasi di sekolah, dan saya harus bisa menurunkan ekspektasi saya yang terlalu tinggi. Halo semua, saya Filzana Joalia dari SMK Negeri 20 Jakarta. Saat ini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, halo semua. Kenalkan saya Aca. Di sini saya sebagai Business Development di PT Flitek Lentera Inspirasi Pertiwi. Biasanya disingkat dengan Flip. Kalau boleh tahu, perusahaannya bergerak di bidang apa? Boleh dijelaskan? Jadi Flip itu adalah perusahaan transfer dana. Jadi ketika orang transfer gitu ya antar bank, misalkan dari Bank BCA atau Bank Mandiri, itu kan biasanya memerlukan biaya transfer yang diakui. Tapi kalau lewat Flip itu semua gratis. Oke. Dalam sebuah perusahaan, soft skill apa saja yang perlu dimiliki? Kalau untuk soft skill itu tergantung dengan posisinya gitu ya. Misalkan posisi aku sebagai business development, soft skill yang aku punya, berarti aku harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik gitu. Karena aku sini business development partnership, di mana aku harus berkomunikasi secara intens dengan eksternal gitu ya, maupun dengan internal. Kalau eksternal biasanya kita membangun relationship, membangun kerjasama, itu yang harus dibutuhkan sih komunikasi. Kemudian juga public speakingnya, di mana untuk menjelaskan sesuatu rencana gitu ya, sesuatu ide itu harus dengan bahasa yang baik gitu, di mana bisa diterima dengan semua orang gitu, baik di kalangan yang sudah tinggi gitu ya, maupun yang masih rendah gitu kayak level baru associate itu. Pokoknya sebisa mungkin kita bisa menginfluence mereka dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Adakah kendala selama menjalankan kerjaan yang diberikan? Cuma pasti ada kendala kalau kerja, apalagi kalau baru gitu ya, kan setiap orang baru juga memiliki masa probation atau masa transisi atau disebut training gitu ya. Di situ sebenarnya kita bisa menggali apa sih insight baru yang baru kita tahu, terus kita nggak tahu, itu kan pasti kayak apa nih, gue nggak tahu, gue bingung gitu kan. Itu pasti menjadi kendala, tapi nggak berhenti di situ. Biasanya tuh kan setiap seminggu sekali gitu ya, kalau aku ada one on one dengan user aku, dengan atasan aku, ditanya ada kendala apa, terus bagaimana menghadapinya. Kalau emang kita bingung nih gimana ya Bu, gitu kan, nanti bisa dibantu sama user kita kayak, oh menurut saya sih harusnya ini kayak gini. Jadi benar-benar dikomunikasikan aja dengan atasannya gitu ya. Atau kita bisa juga berbicara atau
cerita gitu ya ke teman divisi kita, kan mereka mungkin ada lebih berpengalaman atau pernah mengalami kendala yang sama gitu ya. Jadi ya banyak-banyak sharing aja sih. Bagaimana cara mengatur apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya? Oh, jadi nggak sesuai sama ekspektasi user kita gitu ya. Itu wajar sih ya, tapi sebisa mungkin kan harus memenuhi ekspektasi. Sejauh ini kalau emang misalkan aku diminta untuk mengerjakan suatu pekerjaan terus aku belum maksimal gitu ya, atau aku bingung, itu nanti pas udah waktunya aku bilang sih ke user aku, aku udah ngerjain ini terus tapi ada nih yang aku bingung atau perlu masukan gitu kan. Aku udah nulis nih, aku udah masukin insight yang aku dapat apa, terus dikomunikasiin lagi sih kayak oh ya nggak apa-apa Ca, nanti kayak gini mungkin abis ini lo bisa cari yang ini ya gitu. Jadi mereka juga nggak langsung kayak jawab atau gimana gitu ya, tapi tetap memberikan solusi. Bagaimana solusi apabila ada beberapa pekerjaan yang nggak sesuai dengan deadline? Biasa aku nulis nih kayak misalkan hari ini ada kerjaan yang harus ini gitu. Kita aku nyusun berdasarkan prioritasnya gitu. Kalau misalkan di dalam satu hari ada 3 deadline, ya oke, harus dikerjain yang mana dulu gitu. Jadi dia harus prioritasin, oh ya ini harus selesai di sini jam segini. Jadi kerjanya juga beruntut gitu. Jadi harus manage waktu sendiri. Nah, bagaimana cara memanage waktu antara pekerjaan dan urusan pribadi? Di hari kerja gitu maksudnya. Sejauh ini sih alhamdulillah lancar gitu ya, kan kerja dari jam 8 sampai 5 atau jam 9 sampai 6 aku fleksibel gitu ya, karena biasanya sih aku benar-benar yang ya kerja dulu nih, terus ada jam istirahat gitu ya, jam sholat. Nah biasanya aku memanfaatkan waktu itu sih, kayak di jam 12 sampai jam 1 tuh aku benar-benar yang away dari laptop dulu gitu ya, terus nanti balik lagi, terus kalau asal aku sambil cek HP gitu ya, sambil kayak ada urusan pribadi apa yang harus aku kerjakan gitu. Tapi sejauh ini juga alhamdulillah lancar, dan kebanyakan juga kalau urusan pribadi sih weekend loh. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu weekend gitu ya, atau kalau emang mendadak itu bisa ngambil cuti gitu ya setengah hari, tapi itu juga emang kalau urgent banget gitu sih. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syamil Basaif Alferdausi dari SMK Negeri 20 Jakarta, kelas 10 kelas 1. Sekarang saya sedang bersama tante saya. Kebetulan dia adalah back office di salah satu bank DKI. Halo tante, selamat pagi. Boleh kenalin diri tante terlebih dahulu, dari nama, umur, terus kerja sebagai apa dan di mana? Oke, perkenalkan, nama saya Anissa, umur saya 28 tahun. Saya bekerja di back office di salah satu bank DKI. Oke, langsung aja kita wawancarain. Yang pertama adalah bagaimana cara memanage waktu antara pekerjaan dengan urusan pribadi. Pertama sih yang penting, jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah. Terus juga jangan terlalu mengiyakan tawaran kerja. Biasanya kan banyak banget tawaran kerja yang lain gitu kan. Terus juga pulang usahakan tepat waktu. Sama yang paling penting, jangan mengerjakan pekerjaan kantor di hari libur. Itu aja sih paling. Pertanyaan kedua, bagaimana cara cepat untuk mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan deadline? Intinya sih tetap tenang, fokus, jangan ada pekerjaan yang ditunda-tunda. Minta bantuan orang-orang yang sekiranya kamu percaya, dan kalau bisa bikin strategi atau timeline untuk menyelesaikan tugas supaya tepat waktu. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Dalam menghitung keuangan sebuah perusahaan, skill apa saja yang harus dimiliki? Skillnya itu yang pastinya mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menganalisis data dengan baik, berjiwa kepemimpinan, dan problem solving. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara mengatasi apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya? Tetap tenang, kita cari tahu dulu letak salahnya di mana, lalu segera kita perbaiki. Setelah itu kita cari cara agar mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dalam sebuah perusahaan? Kalau menurut aku, mencatat arus kas perusahaan secara rutin, memperhatikan aset perusahaan, hutang piutang perusahaan yang dimiliki, terus juga bayar tagihan perusahaan secara tepat waktu, dan menggunakan laba atau keuntungan untuk mengembangkan usaha.
Oke, segitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih atas waktunya. Sukses dan sukses Tante. Ya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi Ratnasari, kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan mewawancarai seseorang wirausaha untuk proyek P5BK saya. Boleh tanya Ibu, nama Ibu siapa? Siti Aisyah. Terus nama usahanya apa? Ayam goreng putri. Terus mengapa memilih menjalankan usaha ini? Untuk menambah penghasilan. Terus berapa modal awal untuk menjalankan usaha ini? Omset per hari itu berapa? Tidak menentu. Apa aja sih suka duka selama menjalankan usaha ini? Sukanya pas sekarang lagi rame, dukanya pas kalau lagi sepi. Terus cara memasarkan usahanya gimana? Dengan mengadakan promo. Ada yang lain? Adakah kendala selama menjalankan usahanya? Kendalanya, jika bahan pokok pas lagi naik, itu kendala yang sangat kita ini ya. Jadi Cara mengatasinya gimana? cara mengatasinya dengan mengecilkan porsi Itu aja Bu. saja. Ya. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.